نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amin. Selamat datang kepada jemaah Masjid Al-Marhamah yang pada kesempatan malam hari ini telah menyediakan waktunya untuk mengikuti kajian rutin kitab Al-Kabair yang akan disampaikan oleh Ustaz Mira Madiri Bangun. Sebelum rangkaian acara pada kajian malam hari ini kita mulai, Ustaz Selaku MC akan membacakan penyelenggaraan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua kajian kitab Al-Kabair disampaikan oleh Ustaz Mira Madiri Bangun, dan yang ketiga adalah penutup. Mari kita buka kajian pada malam hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu kajian kitab Al-Kabair kepada Ustaz Mira Madiri Bangun, kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis ini untuk melanjutkan pelajaran membahas kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan dosa besar yang ke-10 dan yang ke-11. Yang ke-10 yaitu dosa berbuka puasa di bulan Ramadan tanpa adanya uzur. Ya, tanpa adanya uzur. Ini barang siapa yang dia tidak berpuasa atau dia membatalkan puasanya tanpa adanya uzur di bulan Ramadan, maka dia telah terjatuh pada dosa besar. Demikian juga kita telah bahas dosa besar yang ke-11, yaitu kabur dari medan pertempuran. Ya, kabur dari medan pertempuran tanpa adanya komando, ya, tanpa adanya perintah, atau bukan karena bentuk strategi perang, tapi dia lari dari medan pertempuran. Ini pun dosa besar. Telah kita sebutkan kemarin di antara sebab mengapa melarikan diri dari medan pertempuran ini menjadi dosa besar, karena dia sangat merugikan kaum muslimin. Ya, kaum muslimin yang melihat ada orang yang melarikan diri, maka ini akan meruntuhkan mental mereka. Demikian juga akan menyebabkan musuh semakin berani untuk menyerang kaum muslimin. Ketika melihat kaum muslimin ada yang mundur, ada yang melarikan diri dari medan pertempuran, maka mereka pun semakin berani untuk menyerang kaum muslimin. Ini pembahasan kita pada pertemuan yang terakhir. Sekarang kita masuk ke pembahasan dosa besar yang ke-12. Silahkan bagi Bapak Ibu di rumah yang memiliki bukunya dibuka. Dosa besar yang ke-12. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, Al-Kabiratu Tsaniyata Asyar. Dosa besar yang ke-12. Az-Zina, yaitu zina. Zina yaitu melakukan jima, hubungan seksual, ya, dengan pasangan yang tidak sah, ya, dengan selain istri atau selain budak yang dia miliki. Ya, ciri orang yang beriman mereka adalah menjaga kemaluan mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahu ghairu malumin. Ya, fa innahum ghairu malumin. Ya, kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak wanita yang mereka miliki. Maka kalau mereka mengalurkan syahwatnya kepada istri atau kepada budak wanita yang mereka miliki, yang demikian tidaklah tercela. Adapun yang selain itu, ya, ketika dia melakukan hubungan seksual kepada yang selain itu, maka dia telah melakukan perbuatan zina.
Dan zina ini merupakan dosa besar yang efeknya sangat merusak. Ya, apabila zina tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, maka dia akan merusak nasab. Demikian juga merusak hubungan suami istri, merusak keluarga, merusak masyarakat, dan banyak lagi efek-efek negatif dari perbuatan zina. Oleh karena itulah dalam syariat kita, zina dilarang, bahkan dia menjadi salah satu dari dosa-dosa besar. Qala wa ba'duhu akbar itsman min ba'd. Dan sebagian perbuatan zina ini lebih besar dosanya daripada sebagian yang lain. Maksudnya apa? Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, maksudnya bahwa dosa besar, dosa zina ini berjenjang-jenjang. Ya. Tergantung dari siapa yang melakukan dan kepada siapa perbuatan zina itu dilakukan. Ya. Misalnya dalam sebuah hadis disebutkan bahwa termasuk dosa besar, ya, yaitu menzinahi istri tetangga. Ya, menzinahi orang yang posisinya jauh dari kita, ini lebih ringan daripada menzinahi istri tetangga. Kenapa? Karena istri tetangga ini memiliki kedudukan. Ya, yang namanya tetangga harus dimuliakan. Yang namanya tetangga harus dijaga kehormatan dirinya. Maka ketika seseorang menzinahi istri tetangganya, maka dia telah melakukan dosa zina yang lebih tinggi daripada sekedar zina biasa. Demikian juga dilihat dari pelakunya. Orang yang sudah tua ketika dia melakukan perbuatan zina, maka ini lebih berat daripada orang yang masih muda. Makanya nanti kita akan bacakan hadisnya. Nabi SAW mengatakan salah seorang salah satu kelompok yang tidak diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang syekhuz zani. Seorang yang sudah tua tapi masih berzina. Maka orang yang sudah tua ketika berzina ini lebih parah, lebih besar dosanya daripada orang yang masih muda. Kenapa? Karena orang yang masih muda, dorongan seksualnya, dorongan syahwatnya tinggi. Ya, sehingga terkadang dia tidak bisa menguasai syahwatnya. Sedangkan orang tua, ya, dia sudah reda, sudah redup, ya, dorongan syahwatnya. Maka ketika dia melakukan perbuatan zina, maka orang ini adalah orang yang sangat kebangetan, ya, setelah melampaui batas. Makanya kata di sini, kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala di sini, wa ba'duhu akbar itsman min ba'd. Ya. Sebagian perbuatan zina itu lebih parah daripada perbuatan zina yang lainnya. Jadi zina itu berjenjang-jenjang. Ya, apalagi kalau perzinahannya itu dia melakukan perzinahannya tadi kepada mahramnya, menzinahi ibunya misalnya, atau menzinahi adiknya, ya, atau menzinahi istri dari bapaknya. Maka ini semakin parah lagi, semakin besar dosanya. Bahkan sebagian para ulama, ya, memerintahkan barang siapa yang menzinahi, ya, istri dari bapaknya, maka silakan dibunuh. Baik. Ini gambaran umum tentang dosa zina, Bapak dan Ibu. Sekarang kita akan baca dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam bab ini. Dalil yang pertama yang beliau bawakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat yang ke-32. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya dia merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk. Nah, di sini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Allah melarang kita bukan hanya dari perbuatan zina, tapi juga apa? Mendekatinya. Mendekatinya saja tidak boleh. Ya, mendekatinya saja tidak boleh. Artinya menempuh jalan-jalan yang akan mengantarkan kita kepada perbuatan zina saja tidak boleh. Apalagi melakukannya. Ya, misalnya apa? Ya, datang atau jalan-jalan ke dekat tempat-tempat pelacuran. Nah, ini mendekati perbuatan zina walaupun dia tidak berbuat zina. Ya, jalan-jalan ke mana misalnya, ya, ke tempat-tempat yang nggak benar, ya. Ya, makanya di dalam syariat kita Allah Subhanahu wa taala telah memberikan batasan-batasan dalam pergaulan. Ya, misalnya dilarang laki-laki dan perempuan berkholwat. Berkholwat itu mereka menyendiri. Ada laki-laki perempuan menyendiri
bersepi-sepi. Yang demikian diharamkan, tidak boleh. Kenapa? Karena bisa mengantarkan seseorang kepada perbuatan zina. Demikian juga syariat memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan apabila berhadapan dengan lawan jenis. Ya, tidak kemudian matanya jelalatan, ya, menikmati kecantikan ya lawan bicaranya misalnya, tapi disuruh menundukkan pandangan. Nah, ini ajaran Islam ya, menundukkan pandangan ini ajaran Islam untuk mencegah terjadinya perbuatan zina. Karena sesungguhnya perbuatan zina itu dimulai dengan pandangan mata. Melihat dulu, kemudian tertarik, kemudian berhubungan intensif, akhirnya terjatuh pada perbuatan zina. Oleh karena itu, batasan-batasan syar'i yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya ini adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan di tengah-tengah kita. Demikian juga para wanita diperintahkan untuk berhijab, ya. Untuk berhijab dengan hijab yang syar'i. Ini juga tujuannya untuk melindungi diri mereka ya dari gangguan laki-laki yang memiliki niat-niat yang buruk. Ya, demikian juga wanita dalam syariat kita dilarang untuk safar tanpa mahram. Ya, hendaknya dia safar ada pelindungnya, ada yang melindungi dia ya agar dia tidak ada orang yang mengganggunya. Ini semua adalah bentuk-bentuk ya penjagaan syariat agar tidak terjadi perbuatan zina. Oleh karena itu di sini Allah sangat melarang perbuatan zina, bahkan bukan melarang melakukan perbuatan tersebut, tapi juga melarang mendekati atau melakukan perkara-perkara yang bisa ya menarik seseorang pada perbuatan zina. Ya, seperti juga menonton film-film ya, film-film porno, film-film dewasa ini juga akan menarik seseorang untuk melakukan perbuatan zina. Betapa banyak tindakan kejadian pemerkosaan dimulai dari seseorang itu menonton film porno. Ya, maka semua perkara ini haram hukumnya, dilarang oleh agama kita karena akan menggeret seseorang pada perbuatan zina. Kemudian ayat yang kedua. Ayat yang kedua yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-68. Di sini beliau rahimahullahu taala atau di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat ibadur rahman. Sifat-sifat hamba Allah yang Maha Penyayang. Di antara sifat mereka adalah mereka tidak berzina. Jadi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, ini salah satu karakteristiknya adalah mereka menjauhi perbuatan zina. Kalau kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih ini, maka hendaknya kita menjauhi perbuatan zina. Allah berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun." Dan mereka adalah orang-orang yang tidak menyeru kepada selain Allah, sesembahan selain Allah. Wala yaqtuluna nafsal lati haramallah illa bil haqq. Dan mereka tidaklah membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan haknya. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Dan mereka tidak berzina. Ya. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Dan barang siapa yang melakukan perkara tersebut, dia akan mendapatkan dosa. Nah, di sini Allah menggandengkan 3 dosa besar. Yang pertama, berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, membunuh jiwa yang tidak berdosa. Yang ketiga, berbuat zina. Ya, berarti apa? Satu rangkaian dosa besar. Zina bukan perkara yang remeh. Dia dikaitkan oleh Allah, digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan dan dengan dosa membunuh. Ya, ini menunjukkan bahwa dosa zina bukan dosa yang sepele. Kemudian yang ketiga, ayat Al-Quran yang dijadikan dalil oleh beliau dalam bab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat yang kedua. Surat An-Nur ayat yang kedua. Ya. Nah, di sini beliau membawakan ayat yang berbicara tentang hukuman bagi orang yang berzina di dunia.
Telah kita sebutkan di muqaddimah kitab dulu ya, sebelum pandemi ya, kita sebutkan bahwa di antara ciri dosa besar adalah ya ditetapkannya hukuman had bagi dosa tersebut. Ada hukuman khusus bagi pelaku dosa tersebut di dunia. Ya. Nah, termasuk dosa zina ini. Dosa zina ini maka pelakunya kalau dia sudah pernah menikah, ya, seorang muhsan, seorang yang sudah pernah menikah, kemudian dia melakukan perbuatan zina, terjatuh pada perbuatan zina, maka dalam syariat Islam hukumnya adalah dirajam. Hukumnya adalah dirajam. Adapun bagi yang belum pernah menikah, ya, seorang yang masih bujang atau seorang yang masih gadis, maka dia dihukum cambuk, ya, 100 kali, ya, kemudian dia diasingkan dari negerinya, ya, diasingkan dari negerinya. Nah, ini hukuman disebutkan dalam hadis Nabi SAW dan juga dalam ayat Al-Quran. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, la yahillu damu mri'il muslim illa bi ihda thalath. Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 sebab. Ya, salah satu dari 3 sebab. Yang pertama adalah ats-tsayyibuz zani. Seorang yang sudah pernah menikah kemudian dia berzina. Maka dia dihukum mati dengan cara dirajam. Ya, dikuburkan tubuhnya setengah badan ya di dalam tanah, kemudian dilempari batu sampai meninggal dunia. Ya, sebagai hukuman dan peringatan bagi yang lain ya agar tidak mudah berzina. Adapun yang masih membujang, artinya yang belum pernah menikah, maka hukumannya disebutkan dalam ayat ini, dalam surat An-Nur yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Qala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun. Kata Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita pezina dan seorang lelaki pezina, maka cambuklah setiap mereka dengan 100 kali cambukan. Ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah melakukan perbuatan zina tapi dia belum pernah menikah, baik laki-laki maupun perempuan, hukumannya dalam Al-Qur'an adalah dicambuk. Dicambuk 100 kali. Ya, jadi kalau misalnya kayak di mana? Di Aceh atau di tempat yang lainnya ada hukuman yang berat seperti ini, maka kemudian kita sebagai muslim jangan mencela, jangan mengatakan wah ini hukuman biadab. Tidak, ini hukum Islam. Justru harus kita bela dan bahkan kita usahakan kita bisa menjalankan ini di negeri kita. Nah, sekarang orang melakukan perbuatan zina. Sekarang saja di tempat kita ini banyak sekali orang-orang yang ya sama-sama laki-laki perempuan ya tanpa ikatan pernikahan tinggal bersama ya. Maka ini suatu hal yang sebenarnya harus ada penegakan hukum. Tapi kala itulah karena kita jauhnya kita dari syariat Islam, maka hal yang demikian dibiarkan begitu saja. Ya, kalau di negara yang menjalankan ajaran Islam, kalau mereka ketahuan berzina, orang-orang semacam ini, maka dia dihukum. Ya, dihukum cambuk 100 kali. Dihukum cambuk 100 kali, kemudian diasingkan dari negeri tempat dia berzina selama 1 tahun, nggak boleh kembali. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun." Janganlah belas kasih kalian menghalangi dalam menghukum mereka. Kasihan ini masih muda. Anda ya harus dihukum seharusnya. Ya, kalau memang ya ditegakkan syariat Islam. Nah, ini perlunya kita mempelajari hukum Islam agar jangan kemudian ya mudah berkomentar mencela syariat Islam ketika misalnya mendengar ya penegakan hukum had di suatu negara, entah itu di Saudi Arabia atau di Nangro Aceh Darussalam, ya kemudian kita ikut-ikutan mencela, mengatakan wah ini tidak manusiawi dan lain sebagainya. Nah, itu hukum Islam. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan umum. Karena kalau tidak ada hukuman yang tegas, kita lihat sendiri sekarang. Ya, kasus aborsi di mana-mana. Aborsi di mana-mana, termasuk di Yogyakarta ini orang menawarkan jasa aborsi itu ya tinggal nempel saja di lampu merah. Ya, telat haid itu semuanya yang iklan telat haid itu semua jasa aborsi. Ya, Bapak dan Ibu mungkin lihat kalau di perempatan lampu merah. Ya, entah itu di Jalan Solo atau di mana ada tulisan telat haid hubungi nomor ini. Itu tuh jasa aborsi.
ya jasa aborsi dan tersebar di mana-mana. Karena apa? Karena tersebarnya perbuatan zina. Bahkan nanti dia bukan hanya zina saja, berujung pada pembunuhan. Karena malu tadi, ya sudah mengandung, akhirnya bayinya dibunuh. Ya kadang-kadang bayinya sudah dilahirkan dibunuh atau dibuang begitu saja. Bayi tak berdosa. Ya, oleh karena itu perbuatan zina ini sangat dilarang dalam Islam karena dia akan menimbulkan kerusakan yang sangat besar di tengah-tengah masyarakat. Kemudian dalil yang keempat, ini ayat selanjutnya dari surat An-Nur, yakni ayat yang ketiga dari surat An-Nur. Qala Allah Ta'ala, az-zani la yankihu illa zaniyah aw musyrikah. Wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikun wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, seorang laki-laki pezina tidak akan menikahi kecuali wanita pezina atau seorang wanita musyrik. Demikian juga seorang wanita pezina tidak akan menikahi kecuali seorang laki-laki pezina atau seorang laki-laki musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Yang demikian ini diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Apa maksud ayat ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, maksud dari ayat ini artinya tidak ada ya yang mau melayani seorang laki-laki pezina kecuali dia juga seorang wanita pezina. Tidak ada orang yang sukarela melayani seseorang untuk berzina kecuali dia juga seorang wanita pezina atau seorang wanita musyrikah, seorang wanita yang musyrik. Jadi yang namanya wanita mukminah, dia tidak akan bersedia untuk melayani perzinahan secara sukarela. Nggak akan mau dia. Ya, seorang wanita mukminah, dia tidak akan mau melayani ya laki-laki yang mengajaknya untuk berzina. Tidaklah ada yang ingin yang dia dengan sukarela, dengan senang hati melayani seorang laki-laki pezina, melainkan seorang wanita pezina pula. Atau seorang wanita musyrikah, wanita yang musyrik. Demikian juga la yankihuha illa zanin. Ya. Demikian juga seorang pria yang mukmin, seorang pria yang beriman, dia tidak akan melayani wanita yang mengajaknya berzina. Jadi laki-laki yang melayani seorang wanita untuk berzina, ya godaan seorang wanita untuk berzina, maka dia pun seorang pezina. Dia pun adalah seorang pezina karena seorang laki-laki mukmin dia tidak akan mungkin untuk kemudian ya melayani ya memenuhi keinginan atau godaan wanita yang menggodanya untuk berzina tadi. Baik. Nah, ini ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi yang menunjukkan bahwa az-zina ini merupakan dosa besar. Kemudian sebagaimana yang disebutkan dalam judul tadi, ya wa ba'duhu akbar itsman min ba'd. Bahwa sebagian perbuatan zina ini lebih parah dosanya daripada sebagian yang lain. Ya, dalam kondisi apa saja zina itu semakin parah dosanya? Di antaranya adalah ketika seseorang itu menzinahi istri tetangganya. Kata beliau di sini waqala sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi SAW bersabda, "Wasu'ila ayyi dzambi a'zam." Ketika beliau ditanya, dosa apa yang paling besar? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah telah menciptakanmu. Allah adalah penciptamu. Allah yang telah menciptakanmu. Kenapa engkau beribadah kepada selain Allah? Maka ini adalah dosa besar yang paling besar. Qala summa ai. Kemudian beliau ditanya lagi. Kemudian apa wahai Rasul? Qala an taqtula waladaka khasyata ayat amama'ak. Engkau membunuh anakmu karena takut nanti dia makan bersamamu. Mengurangi jatah rezekimu. Ya. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka membunuh anak-anak, terutama anak-anak perempuan, karena khawatir nanti menghabiskan jatah. Ini juga dosa besar. Qala thumma ai. Kemudian apa wahai Rasul? Qala antuzani halilata jarik. Engkau menzinahi istri tetanggamu. Ya.
engkau menzinahi istri tetanggamu. Kenapa? Di sini dikhususkan Nabi SAW tidak mengatakan zina secara umum, tapi engkau menzinahi istri tetanggamu, ya, karena ini lebih parah daripada sekedar perbuatan zina, Bapak dan Ibu. Ya, tetangga sebagaimana yang telah kita ketahui bersama di dalam Islam, ya, tetangga itu memiliki kedudukan yang harus dimuliakan. Kata Rasul SAW, la yu'minu kata beliau alaihi salatu wassalam, la ilaha illallah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tetangganya. Dan salah satu bentuk pemuliaan kepada tetangga adalah menjaga tetangga, ya, menjaga kehormatan tetangga. Nah, ini kok ada orang yang tega-teganya justru tetangganya tadi yang harusnya dia jaga kehormatannya, malah dia zinahi istrinya. Maka ini adalah dosa besar dan lebih parah daripada sekedar dosa zina biasa. Seseorang berzina, ya, dengan seorang wanita yang jauh mungkin, ya, yang bukan tetangganya, bukan karib kerabatnya. Ya, kalau dibandingkan dengan dia menzinahi tetangganya, maka menzinahi tetangganya ini lebih berat dosanya. Kemudian beliau bawakan dalil-dalil yang menunjukkan atau menafikan keberadaan iman dari seorang yang berzina. Qala alaihi salatu wassalam, ya, sebagaimana kita sebutkan dalam muqaddimah, bahwa di antara salah satu ciri indikasi dosa besar adalah penafian iman dari perbuatan dari orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut. Wa qala alaihi salatu wassalam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang itu berzina, ya, ketika dia berzina, dia, ya, dalam keadaan beriman. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafikan keimanan dari orang yang berzina. Apakah maknanya orang yang berzina, ya, telah keluar dari keislamannya? Jawabannya tidak. Ya, hanya saja dia telah melakukan perbuatan dosa besar, ya, yang mengurangi kadar keimanannya. Tapi tidak kemudian membuat dia menjadi kafir, kecuali apabila dia menganggap bahwa perbuatan zinanya itu halal. Ya, kalau dia menghalalkan perbuatan zina, maka keluar dari keislaman. Ya, batal keislamannya kalau seseorang itu menghalalkan zina. Bapak dan Ibu mungkin ingat beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang membuat disertasi, ya, di Universitas UIN Sunan Kalijaga, membuat disertasi menghalalkan zina. Nah, ini kalau dalam hukum Islam kafir. Menghalalkan sesuatu yang sudah jelas pengharamannya dalam Al-Quran. Tadi dari dalil sudah kita sebutkan. Kemudian dia mengatakan zina itu nggak apa-apa, halal. Asal suka sama suka. Asal ridho sama ridho. Ya, ini jatuh pada kekafiran. Makanya umat itu bersuara. Ya, bersuara keras. Karena hal yang demikian merupakan kekufuran. Bukan suatu hal yang sembarangan. Menghalalkan perbuatan zina, menghalalkan perbuatan homoseksual, ya, ini mengeluarkan seseorang dari keislaman. Maka barang siapa yang berzina, kemudian dia mengatakan zina ini halal, ya, kafir dia. Namun kalau dia berzina, menganggap bahwa zina ini tetap haram, hanya saja saya melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, maka, ya, ketika dia berzina, dia tidak teranggap sebagai orang yang beriman, tapi tidak dia keluar dari keimanannya. Artinya dia tetap teranggap sebagai seorang mukmin yang melakukan dosa besar. Demikian juga wala yasrikus sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang mencuri, seorang pencuri itu mencuri, ketika dia mencuri dia termasuk orang-orang yang beriman. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Demikian juga tidaklah seorang peminum khamar meminum khamar, ya, dalam keadaan dia seorang mukmin. Tidak ada orang yang melakukan perbuatan dosa-dosa besar ini, ya, termasuk orang-orang yang beriman. Wa qala alaihi salatu wassalam, demikian juga Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, idza zana al-abdu kharaja minhul iman fakana alaihi kadhullah fa idza aqla'a raja ilaihi al-iman. Hada ala syartil Bukhari wa Muslim. Demikian juga Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, apabila seorang hamba berzina, maka keluarlah keimanan itu darinya. Ya, seperti bayang-bayang.
Ya, seperti bayang-bayang. Jadi imannya keluar, tidaklah dia teranggap sebagai seorang beriman. Fa idza aqla'a raja ilahil iman. Apabila dia meninggalkan perbuatan zina, maka kembalilah keimanannya. Ya. Ini dalil juga yang menunjukkan bahwa perbuatan zina adalah dosa besar. Ketika dinafikan atau dikeluarkan iman itu dari pelaku sebuah perbuatan dosa, maka perbuatan dosa tersebut merupakan dosa besar. Waruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man zana aw syaribal khamr naza'allahu minhul imana kama yakhla'ul insanu al-qamisa min ra'sih. Barang siapa yang berzina atau meminum khamar, maka Allah akan mencabut keimanan darinya sebagaimana seseorang yang melepaskan baju melalui kepalanya. Dia lepaskan bajunya, seperti orang yang telah melepaskan bajunya. Ya, ini juga menunjukkan bahwa zina merupakan dosa besar ketika dinafikan keimanan itu, ya, atau dicopot keimanan itu dari pelaku dosa zina. Nah, kemudian dalil selanjutnya yang beliau bawakan, nah ini menunjukkan bahwa dosa zina itu memiliki tingkatan. Orang yang sudah tua ketika melakukan perbuatan zina ini lebih besar dosanya daripada seorang pemuda. Maka hati-hati. Ya, yang sudah lanjut usia ketika dia melakukan perbuatan zina, dosa zinanya itu lebih besar daripada yang masih muda. Walaupun bukan berarti yang masih muda bebas melakukan perbuatan zina, tidak. Ya, tua muda semuanya haram melakukan perbuatan zina. Tapi perbuatan zina ini menjadi lebih besar dosanya ketika dilakukan oleh seorang yang sudah lanjut usia. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang sudah lanjut usia, ya, pertama syahwatnya sudah menurun. Syahwatnya sudah menurun. Kemudian orang yang sudah lanjut usia, ini harusnya orientasinya itu sudah ke akhirat. Tapi kok masih bersenang-senang dengan kemaksiatan. Oleh karena itulah orang tua yang sudah lanjut usia ketika berzina, maka lebih parah dosanya. Lebih parah dosanya. Ya. Kata para ulama juga, ya, orang yang sudah tua ini biasanya dorongan seksnya itu sudah jauh menurun. Sehingga kalau sampai dia tergoda untuk melakukan perbuatan zina, ini pasti orang yang sangat fasik. Pasti orang yang sangat fasik, ya. Aslinya dia nggak punya dorongan seks lagi. Tapi kadang-kadang dia karena ingin memenuhi syahwatnya tadi, dia minum obat kuat misalnya biar kuat lagi. Berarti kan niat banget dia untuk melakukan perbuatan dosa. Makanya dosanya semakin besar. Orang yang sudah lanjut usia kemudian terjatuh pada perbuatan zina, ya, apa kalau bahasa kita, Bapak dan Ibu? Tua-tua keladi. Sudah tua makin jadi perbuatan dosanya. Ya, maka dosanya lebih besar. Ya, dalilnya adalah sebuah riwayat dari Al-Imam Muslim, qala alaihi salatu wassalam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhullahu yaumal qiyamah." Ada 3 golongan manusia yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, sebagai bentuk hukuman kepada mereka. Wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensucikan mereka dan bahkan tidak akan melihat kepada mereka sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan, ya, melihat kepadanya sedikit pun. Baik. Yang pertama kata beliau, ya, walahum adzabun alim. Demikian juga mereka mendapatkan azab yang pedih. Jadi ada 4 hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada 3 golongan manusia ini. Yang pertama, Allah tidak akan mengajak dia berbicara. Yang kedua, Allah tidak akan mensucikan mereka. Yang ketiga, Allah tidak akan memandang mereka. Ya, kemudian mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ini 4 hukuman yang akan diterima oleh 3 golongan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Syekhun zanin. Ya, Syekhun zanin artinya seorang yang sudah lanjut usia tapi masih berzina. Ya, tua-tua keladi. Ya. Sudah tua, ya, bukannya ke masjid, bukannya memperbanyak ibadah,
tapi masih datang ke klub-klub malam, mencari gadis-gadis muda untuk memenuhi hawa nafsunya. Maka ini dosa besar yang sangat besar. Bukan hanya perbuatan zina saja, tapi zina yang berlipat ganda. Karena harusnya orang yang sudah lanjut usia, orientasinya akhirat. Dan dia sudah bisa mengawal hawa nafsunya. Tapi lihat, tetap saja dia melakukan perbuatan zina. Kemudian, wa malikun kadzab. Yang kedua adalah seorang raja, seorang penguasa yang suka berbohong. Nah, ini hati-hati juga. Seorang penguasa yang suka berdusta. Berdusta di hadapan rakyatnya. Ini juga terancam, ya, oleh Rasulullah SAW. Dia akan mendapatkan, ya, hukuman yang sangat berat di sisi Allah. Allah tidak akan mengajak dia berbicara, Allah tidak akan mensucikannya, Allah tidak akan memandangnya, dan dia akan mendapatkan adab yang sangat pedih. Nanti ada babnya. Jangan khawatir, ada jatahnya ini. Penguasa-penguasa yang berdusta, penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang suka menipu rakyat. Nah, ini besar dosanya. Insya Allah setelah ini. Setelah bab ini ada bab khusus yang membahas tentang mereka. Jangan khawatir, ada saatnya. Kemudian wa'ailun mustakbir. Yang ketiga adalah orang miskin yang sombong. Orang miskin yang sombong. Jadi orang sombong saja ini merupakan perbuatan dosa. Tapi kalau dia miskin, sudah miskin sombong pula. Ya, maka ini lebih berat dosanya daripada, ya, orang yang kaya yang sombong. Kalau orang yang kaya yang sombong, ini juga nggak boleh, ya, tetap tidak boleh, ya. Orang kaya kemudian sombong tetap tidak boleh. Ya, tapi mendingan. Kenapa? Karena orang kaya itu memang dia memiliki sesuatu untuk dia sombongkan. Nah, ini orang miskin nggak punya apa-apa, tapi sombongnya naudzubillah. Ya, maka lebih parah dosanya daripada orang yang kaya yang sombong. Baik. Kemudian di antara dosa zina yang besar, yang juga, ya, besar ancamannya, yaitu ketika menzinahi istri para mujahidin yang ditinggalkan berperang. Ya, jadi dalam Islam itu ada syariat jihad fisabilillah. Ya, sehingga sebagian laki-laki ini harus meninggalkan keluarganya untuk maju ke front pertempuran. Nah, kemudian ada sebagian orang yang berbuat nakal. Istri-istri yang ditinggalkan ini mereka zinahi. Maka ini tentu merupakan perbuatan dosa yang sangat besar. Ya, karena dia selain dia telah melakukan perbuatan zina, dia juga telah melakukan pengkhianatan kepada kaum muslimin, kepada para pejuang yang telah meninggalkan keluarganya untuk mempertahankan Islam, untuk membela Islam. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hurmatu nisa'il mujahidin alal qa'idin ka hurmati ummahatihim. Kehormatan istri-istri para mujahidin terhadap orang-orang yang tidak ikut berperang ini seperti kehormatan ibu-ibu mereka. Ya, artinya seorang ibu harus dijaga. Ya, seorang ibu harus dijaga kehormatannya, dibela kehormatannya. Bukan malah diganggu, bukan malah dizinahi. Ya. Wa ma min rajulin yakhlufu rajulan minal mujahidin fi ahlihi fayakhunuhu fihim illa waqafa lahu yaumal qiyamah fayakhudhu min amalihi ma syaa fama dhannukum. Maka tidaklah ada seseorang yang diamanahi untuk menjaga keluarga yang ditinggal berperang oleh mujahidin, kemudian dia berkhianat. Ya, jadi ada orang yang diamanahi, dia nggak ikut berperang, sudah tidak ikut berperang, berkhianat lagi dengan cara apa? Mengganggu kehormatan, ya, keluarga para mujahidin yang ditinggal berperang. Ya, kemudian dia berkhianat, illa waqafa lahu yaumal qiyamah, melainkan nanti dia disuruh berdiri menanti hukuman, fayakhudhu min amali, ya, maka mujahidin tadi akan mengambil amalan dari orang yang berkhianat tadi, masya, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi amalan-amalannya akan diambil oleh mujahidin yang tadi, ya, mengamanahi dia untuk menjaga keluarganya. Kemudian dia khianati. Fama dhannukum, maka bagaimana pendapat kalian? Maksudnya apa yang akan tertinggal? Kalau seseorang itu dia sudah melakukan amalan kebaikan tapi ternyata dia berkhianat.
Ya, justru dia mengganggu kehormatan istri-istri para mujahidin. Ya, nanti di hari kiamat dia akan berdirikan di hadapan mujahidin tersebut, lalu para mujahidin tadi akan mengambil amalan-amalan mereka, ya, tanpa tersisa sedikit pun. Ya, tanpa tersisa sedikit pun, sehingga dia tinggal menanti hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wasalam arba'atun yubghiduhumullahu bayya'ul halaf. Kemudian Nabi SAW bersabda, ada 4 golongan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang banyak bersumpah dalam berjual beli. Ya. Dia banyak bersumpah dalam berjual beli, untuk melariskan dagangannya, dia banyak bersumpah. Maka ini adalah golongan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-fakirul mukhtal. Seorang yang fakir, seorang yang miskin, tapi sombong. Sama dengan tadi yang disebutkan, ya. Orang yang fakir, orang yang miskin, tapi sombongnya luar biasa. Kemudian wasyaikhu zani. Yang ketiga, seorang yang sudah lanjut usia kemudian berzina. Yang keempat, wal imamul jair. Seorang pemimpin yang zalim. Akhrajahun Nasai wa isnaduhu sahih. Ya, dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasai dan sanadnya sahih. Nah, ini sama dengan hadis sebelumnya, menunjukkan bahwa perbuatan zina ini berjenjang-jenjang. Ketika yang melakukan perbuatan zina itu orang yang sudah lanjut usia, maka dosanya lebih besar dan kemurkaan Allah lebih besar kepadanya. Kemudian beliau menutup pembahasan ini, Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan Allah, wa a'dhamu zina zina bil wal ukhti wa imra'atil ab wa bil maharim. Zina yang paling besar adalah menzinahi ibunya sendiri. Ketika seseorang menzinahi ibunya sendiri, maka ini dosa yang paling besar. Wal ukht, demikian juga dia menzinahi saudara perempuannya. Ya, wa imra'atil ab, demikian juga dia menzinahi istri bapaknya. Misalnya bapaknya nikah lagi, punya seorang istri, ya ini haram bagi dia untuk menikahi wanita tadi. Maka ketika dia menzinahi istri bapaknya, ini dosanya semakin besar. Wabil maharim, demikian juga dia menzinahi mahram-mahramnya. Misalnya menzinahi keponakan atau menzinahi anaknya. Dia punya seorang putri, kemudian dia zinahi. Ya, maka ini dosa yang sangat besar. Atau dia menzinahi keponakannya. Ada keponakannya yang dititipkan oleh adiknya misalnya. Malah dia perkosa misalnya. Maka ini dosanya semakin besar. Waqad shahal hakim wal uhdatu alaih. Ya, telah disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan juga disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Beliau mengatakan, atau terdapat sebuah hadis, man waqa'a ala dzati mahramin faqtuluh. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang menzinahi mahramnya, maka bunuhlah dia. Jadi walaupun dia masih belum menikah misalnya, dia belum menikah, tapi kemudian yang dia zinahi ini adalah yang masih memiliki hubungan mahram, maka dia dihukum mati. Jadi bukan dicambuk lagi, tapi apa? Dihukum mati. Wa fi babi ahadits wa minha hadits al-Barra anna khalahu ba'athahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rajulin arasa bi imraati abihi an yaqtulahu wa yuhammis malahu. Ya. Dalam bab yang lain, dalam bab ini terdapat banyak sekali hadis. Di antaranya adalah hadis Al-Barra bahwa dahulu paman beliau dari sebelah ibu pernah diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kepada seorang laki-laki yang menzinahi istri bapaknya agar dia dibunuh, kemudian hartanya disita. Ya, nah ini tidak dibedakan ya, apakah dia sudah menikah ya atau dia sudah menikah atau belum, ya maka dia dihukum mati. Kalau yang dizinahi itu orang-orang yang orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Ya, demikianlah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, paparan dari Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala yang menunjukkan kepada kita bahwa perbuatan zina ini adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Oleh karena itu hendaknya kita benar-benar menekankan ya, terutama kepada anak-anak ya, kepada para pemuda, para remaja. Ya, hati-hati dari perbuatan zina.
Karena sebagian orang permisif dia terhadap perbuatan zina. Anaknya dibiarkan bergaul begitu saja, sehingga banyak yang LKMD, lamar keri meteng dhisik. Ya, lamarnya belakangan tapi sudah hamil duluan. Bahkan sebagian orang nggak malu-malu. Resepsi dalam keadaan perut membuncit. Bukan karena dia sudah nikah syar'i, bukan ya. Nikahnya baru berapa bulan? Baru 3 bulan mungkin. Ya kalau dia misalnya sudah nikah sebelumnya, nikah yang syar'i, ya kemudian baru bisa melakukan baru bisa melakukan resepsi belakangan karena entah pandemi atau apa, nggak jadi masalah. Ya, tapi terkadang orang ya sudah hamil duluan, baru nikah. Kemudian diresepsi dalam keadaan tidak malu dia dipajang dalam keadaan perutnya sudah membesar. Nah, ini kita kehilangan kecemburuan. Jika terjadi perbuatan zina di tengah-tengah kita, biasa-biasa saja. Ya, anak yang hamil di luar pernikahan dinikahkan dengan orang yang menghamili. Ya, padahal kan harusnya kita benci sama laki-laki yang menghamili anak tadi ya. Karena dia telah merusak masa depan sang anak. Tapi coba lihat kita saking jauhnya kita dari syariat, justru kita berikan anak kita, monggo. Kamu sudah menghamili anak saya, silahkan ambil anak saya. Padahal yang merusak masa depan anak kita dia. Ya, tapi kita berikan kepada dia, kepada orang yang telah merusak kehormatan anak-anak kita. Ya, makanya hati-hati. Hati-hati karena memang sekarang musuh-musuh Islam mereka sangat gencar ya mengkampanyekan kebebasan seksual. Terutama lihat di hari Valentine ya. Mereka bahkan ada diskon kondom besar-besaran, bahkan kondom dibagi-bagikan secara gratis ya untuk agar kita itu menjadi permisif. Ya, jadi orang yang berbicara tentang perzinahan, bahaya perzinahan, ini nanti dimusuhi. Karena apa? Mengekang kebebasan dan lain sebagainya. Oleh karena itu masing-masing kita hendaknya menjaga, terutama para orang tua. Orang tua ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kalau dia tidak menjaga anaknya, sampai anaknya tadi terjatuh pada perbuatan zina, maka orang tuanya akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Demikian pembahasan kita di malam hari ini. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dosa besar yang ke-13, yaitu ya seorang pemimpin yang menipu rakyatnya. Nah, ini juga penting untuk kita ketahui. Ya, jangan hanya tahu ya mendoakan kebaikan saja kepada pemimpin. Ya, kita juga harus tahu ancaman syariat terhadap pemimpin yang penipu, ya, yang menipu rakyat ini berat. Ya, bukan perkara sepele. Sehingga perlu kita sebar luaskan. Hati-hati. Kalau Anda ya menyanggupi untuk menjadi seorang pemimpin, jangan sampai menipu rakyat karena dosanya sangat besar. Wallahu taala alam bisawab. Ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Kami kembalikan kepada Mas Tri. Silakan, Mas. Jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan pada Ustaz Madiri Harun pada kesempatan malam hari ini telah memberikan kajian dosa-dosa besar. Tiba acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan membaca doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku MC apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.